Baik Bapak dan Ibu, masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yakni terkait teknik penyusunan proposal dan juga penggunaan anggaran yang akan disampaikan oleh Prof. Wisnu. Saya persilakan untuk Prof. Wisnu. Baik, terima kasih Mbak Yasinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Prof. Ketut Adnyana, rekan-rekan dari DPPM, dan rekan-rekan reviewer, dan Bapak Ibu semuanya. Ini saya giliran terakhir, Bapak Ibu sudah mulai mengantuk ya, atau mungkin sudah mulai bosan ya. Namun saya akan membacakan pantun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pergi ke Makassar menikmati palu basah, ke Medan duriannya aneka rasa. Mari Cakep, ikuti sosialisasi Kosabangsa, melalui pengabdian kita majukan desa. cakep. Ubur-ubur ikan lele, makan bubur minumnya susu kedelai. Sosialisasi janganlah dianggap sepele, agar mutu proposal tidak memble. Baik, Cakep. Bapak Ibu, ya, saya kebagian yang paling ujung ini biasanya kan sudah mulai berkurang ya, dari 600 berapa tadi, hampir 700, sekarang tinggal 600 ya. Mudah-mudahan masih bertahan sampai akhir ya Bapak Ibu. Semangat ya, semangat pengabdian. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana alur Bapak Ibu nanti mengusulkan proposal Kosa Bangsa ya. Tadi sudah dijelaskan di awal, jadi ada tim pelaksana, ada tim pendamping ya. Nah, tim pelaksana ada apa namanya, tugas deskripsi ketua dan anggota ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang tim pelaksana juga membuat proposal, dan tim pendamping juga membuat proposal yang nantinya akan dipadukan. Nah, ini sebetulnya hari ini itu khusus pendamping Bapak Ibu. Tapi saya lihat Bapak Ibu yang dari tim pelaksana semangat ya, nggak masalah, besok juga boleh mengikuti lagi ya. Ini jadi yang pertama, apa yang ada di dalam proposal itu tentu deskripsi ketua dan anggota tadi ya, tugas perannya, pengalaman pengabdian ya, dan deskripsi lokasi sasaran tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Oki dan Prof. Wid tadi ya. Kemudian setelah itu dijelaskan deskripsinya ya, mitra sasarannya dan jenisnya, bagaimana kondisi awal, permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, semuanya Bapak Ibu jabarkan ya, lengkap ya, dengan mungkin foto-foto, potret kondisi, potensi dan sebagainya ya. Kemudian di situ deskripsi solusi yang ditawarkan ya, kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian, gambaran kegiatan pemberdayaan dan solusinya, teknologi inovasi yang dibutuhkan. Nah, sementara dari pendamping ada juga jabaran mengenai deskripsi ketua dan anggota ya. Itu. Kemudian juga deskripsi teknologi dan inovasinya tadi kan sudah disampaikan di awal ya, harus memiliki teknologi inovasi ya. Di situ dibuktikan sertifikasinya, misalnya hak cipta, alat peraga ya, kemudian paten sederhana atau paten ya, kegunaannya apa, kriteria sasaran penerapannya di masyarakat ya, dan HPS ya, harga perkiraan sendiri kalau itu memang dibuat di perguruan tinggi ya. Kemudian juga bukti kepemilikan kekayaan intelektual. Nah, kemudian nanti mendeskripsikan rencana pendampingan yang nanti akan diimplementasikan di Kosa Bangsa ini bersama tim pelaksana ya. Kemudian ada surat pernyataan kesediaan sebagai pendamping dan setuju pada kebijakan di RTPM ya. Jadi nanti akan eh, tim pendamping dan pelaksana gabung di sini, ada seleksi administrasi, kemudian ada lolos. Kalau lolos nanti akan diseleksi substansi, kemudian kalau lolos lagi akan dilakukan site visit, baru penetapan dan pengumuman pemenang ya. Dan saya kira ini alur pengelolaan yang mirip ya, seperti program pengabdian reguler Bima ya. Jadi mulai dari pengumuman dan sebagainya ya, tidak perlu saya ulas panjang lebar. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam sistem Bima nanti sebetulnya akan dijelaskan tersendiri ya sistemnya oleh Mas Diki ya. Di situ Bapak Ibu
diminta untuk mengisi, ya ada formatnya di sini. Ya, step pertama itu identitas usulannya, di situ ada judul, kategori dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu ikuti saja apa yang diminta oleh di sistem itu ya. Harus diisi semuanya yang terkait apa yang diinginkan di sini. Kemudian identitas tim pelaksana, ya nama, NIDN, perguruan tinggi dan sebagainya, ya anggota tim pelaksana, identitas mahasiswanya ini ya diisikan minimal 5 orang mahasiswa S1 berasal dari perguruan tinggi tim pelaksana yang memiliki nomor induk mahasiswa dan berstatus aktif di PD Dikti. Ya, kemudian tim pendamping juga demikian ya, nama dan sebagainya, anggota tim pendampingnya siapa gitu, yang tentu berasal dalam satu perguruan tinggi yang sama ya. Kemudian di situ ada deskripsi rencana pendampingan ya, sesuai dengan penulisannya ya, misalnya jumlah kata yang diminta di sini 1.500 kata, isinya rencana kegiatan, kemudian bagaimana teknik pendampingannya, membangun jejaring, kemudian kaitannya dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan sebagainya. Kemudian juga unggah dokumen-dokumen ya, identitas teknologi dan inovasi yang diterapkan di situ. Bidang teknologinya apa, nama teknologi dan inovasinya, ya, KI-nya, kemudian status KI-nya seperti apa ya. Ini. Jadi semuanya nanti juga dilengkapi status kepemilikan KI itu sendiri, Bapak Ibu. Karena apakah itu milik sendiri atau mungkin oleh lembaga atau perguruan tinggi tim pendamping ya, dan mungkin juga ada instansi yang lain ya. Kemudian diunggah foto teknologi dan inovasinya, deskripsi teknologi inovasinya di sini dijelaskan ya, 2.000 kata ya. Kemudian fungsi kegunaannya 1.500 kata, kriteria lingkungan, sasaran penerapan teknologi dan inovasi 1.500 kata. Nah, kemudian step 2 substansi usulan. Nah, di substansi ini setelah Bapak Ibu mengisi kelengkapannya dokumen deskripsi lokasinya, ya, kemudian deskripsi wilayah sasaran secara umum, ya, misalnya kaitannya dengan lokasi, profil wilayah, luas wilayah, topografi dan sebagainya, deskripsi potensi wilayah, permasalahan utama di dalam wilayah tersebut, ya, kemudian identitas sasaran mitra satu ya, ingat ini ada mitra satu, mitra sasaran satu dan 2 yang harus berada dalam satu desa ya. Di situ sebutkan Bapak Ibu nama kelompok mitranya di sini, apakah yang produktif atau yang tidak produktif ya. Kemudian sebutkan jenis mitranya, itu nama mitra, kemudian bidang kewilayahan tadi seperti yang sudah dijelaskan di depan ya. Kemudian aspek kegiatan tadi ya, aspek kegiatan satu apa ya, wajib berbeda dengan aspek kegiatan yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yang produksi, yang kedua tentu harus berbeda ya. Nah, aspek kegiatan kedua ini Bapak Ibu sama seperti tadi, tapi aspeknya Bapak Ibu harus memilih yang berbeda. Nah, kemudian unggah dokumennya ya. Identitas mitra sasaran kedua juga demikian tadi. Ya, Bapak Ibu bisa memilih ke mitra sasarannya itu bidang kewilayahannya apa, aspek kegiatan satu, aspek kegiatan dua, kemudian unggah dokumen pendukung ya. Misalnya surat pernyataan kerjasama mitra sasaran ya, tanda tangannya basah, ingat ya, meterai 10.000 ya. Kemudian lampiran daftar anggota kelompok ya ditandatangani dengan template terlampir ya. Kemudian tangkapan Google Map yang menggambarkan jarak perguruan tinggi ke lokasi mitra. Ada templatenya. Kemudian unggah tangkapan layar bukti RPJMD, cover dan bagian isi yang menyatakan unggulan tersebut maksimal 2 lembar. Jadi tidak perlu kalau RPJMD-nya ada 1.000 halaman diunggah semua, ya hanya di covernya dan satu bagian yang terkait dengan unggulan yang dimaksud dengan wilayah yang dipilih tadi, ada kaitannya di situ ya. Kemudian identitas mitra pemerintah ya, ini pemerintah desa, kelurahan, nagari, ya, gampong atau sebutan lainnya ya, nama mitranya Bapak Ibu bisa isikan di situ, identitas mitra kerjasama di situ ya.
kemudian misalnya ada CSR, DUDI, NGO, lembaga donor atau lembaga filantropi, ya, jelaskan secara lengkap di situ. Kemudian jangan lupa yang kaitannya dengan Astacita, milih salah satu tadi, kemudian IKU 2, ya, kemudian juga tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, ya, itu ada 2 juga, ya. Nah, Bapak Ibu, ini luaran wajib tim pelaksana, ya. Bapak Ibu di sini juga harus memilih itu kategori luarannya apa, ya, jenis luarannya apa, ya, status luarannya bagaimana, ya, dan sebagainya itu diuraikan, ya. Nah, ini karena ada 2 mitra, ya, mungkin juga semuanya harus dijelaskan di situ, ya. Nah, ini jadi semuanya ini nanti Bapak Ibu isikan di sistem, ya, isikan di sistem, tinggal diklik-klik, ya, nanti akan dijelaskan di belakang, ya. Kemudian kategori luaran-luaran wajib, keberdayaan mitra, ingat, ya, peningkatan level pengetahuan misalnya, peningkatan level keberdayaan terhadap teknologi inovasi, kemudian ada kegiatan pendampingan kunjungan ke lapangan, ya, kemudian diunggah juga isian substansi usulan, unggah pernyataan originalitas usulan, ya, kemudian MOU-nya dengan perguruan tinggi pendamping dan pelaksana, ya. Nah, step yang ketiga adalah rincian anggaran biaya, ya. Anggaran biaya ini ada kelompok RAB-nya apa, ya, nanti di belakang ada ketentuannya, ya, komponennya, itemnya, satuannya, volumenya, harga satuan total, ya, kemudian ada juga misalnya yang untuk teknologi inovasi, Bapak Ibu nanti ada keterangan HPS, ya, atau mencari link yang sesuai dengan apa teknologi dan inovasi peralatan yang Bapak Ibu pilih di situ, ya. Kemudian biaya perjalanan, pendampingan, ya, dan sebagainya, ya. Nah, step keempat dokumen pendukung lainnya, step 5 pernyataan dan komitmen. Nah, ini contoh template untuk tim pendamping, ya. Itu sudah ada template-nya semuanya di sini, dilengkapi dengan kop surat, ada surat persetujuan pembentukan tim pendamping di sini, ya, ditandatangani ketua LPPM atau LPM atau mungkin UPPM, ya, tergantung instansi masing-masing, ya. Ini contoh bukti sertifikasi teknologi inovasi, misalnya paten sederhana, sertifikatnya. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Widnyana tadi, ini ada deskripsi mengenai KI-nya tadi, ya, misalnya yang paten sederhana atau paten itu ada deskripsinya. Tidak tidak semuanya, tapi yang penting-penting aja mungkin diunggah di situ yang terkait penjelasan mengenai eh, apa topik dari paten tersebut, ya. Kemudian tangkapan layar di JKI kepemilikan teknologi dan inovasi ini karena ada nomornya pendaftaran, granted dan sebagainya, ya. Kemudian surat izin penggunaan teknologi, misalnya di sini izin penggunaan teknologi program usaha bangsa ada dari lembaga, ya, misalnya kalau itu dimiliki oleh lembaga, ya. Contoh foto teknologi dan inovasi, ya, di sini kan ada contoh apa drone permukaan laut, spesifikasinya seperti apa, fungsinya seperti apa, kegunaan dan cara kerjanya, kepemilikannya dimiliki oleh siapa, institusi mana, ya. Kemudian surat pernyataan kerjasama mitra sasaran ini Bapak Ibu bisa lihat, ya, template-nya seperti ini, ya, diketahui. Jadi di sini ada kepala desa atau lurah, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ketua kelompok mitra sasaran, ya. Ingat yang kelompok mitra sasaran itu dengan meterai, ya. Kemudian template daftar anggota kelompok di sini surat mitra sasaran Bapak Ibu, ya, nama mitra dan sebagainya. Jumlah, ingat, ya, jumlah anggota kelompok mohon disebutkan di situ, ya. Nah, kemudian rincian namanya di sini, ya, yang tanda tangan ketua kelompok mitra sasarannya. Ini contoh tangkapan Google Map, ya, dari perguruan tinggi tim pelaksana ke lokasi mitra. Kemudian surat pernyataan kerjasama, ya, dan kesesuaian bidang permasalahan di sini, ya. Jadi di dalam surat ini menyatakan yang menyatakan siapa di sini kesediaan kerjasama dari mitra pemerintah, ya, misalnya desa, ya, bahwa nanti menyatakan program usaha bangsa ini sejalan dengan program pemerintah, misalnya sesuai dengan RPJMDes, ya, itu.
Ini contoh tangkapan RPJMD, jadi covernya, kemudian isinya, misalnya nih di Kabupaten mana Pekalongan ya, produk unggulannya adalah batik, perikanan yang ditopang dengan pasar rakyat dan toko modern dan sebagainya. Ini penjelasan mengenai membuktikan kalau misalnya usulannya kaitannya batik atau produk-produk perikanan. Ini, ini contoh surat pernyataan kesediaan kerjasama, mitra kerjasama, ya sharing dana. Ya, di sini disebutkan ya eh, dana padanan dari mitra tunai berapa, in kind berapa, ya. Kemudian peruntukan dana padanan ini dengan komponen-komponen pembiayaan nanti bisa dijelaskan di situ. Kemudian di situ dijelaskan ya siapa yang membuat pernyataan dengan materai. Nah, kemudian pernyataan orisinalitas susulan ya Bapak Ibu, karena ini kan Bapak Ibu Kosa Bangsa ini tidak boleh tentunya sama dengan proposal-proposal yang sebelumnya atau proposal reguler. Nah, jadi Bapak Ibu itu harus menandatangani surat bahwa ini usulan yang masih orisinal ya, bukan yang sudah diajukan ke funding yang lain gitu. Kemudian MOU antara tim pelaksana dan tim pendamping ya. Ini contoh saja, mungkin sebelumnya sudah ada tapi masih berlaku sampai tahun 2025 ini. Jadi Bapak Ibu pastikan masa berlakunya. Ini contoh template substansi proposal Bapak Ibu di dalam pendahuluan. Ingat Bapak Ibu yang di kotak ini mohon dibaca dan dijelaskan apa yang diinginkan dalam poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Jadi dijelaskan di situ ya. Jangan membuat ungkapan sendiri, bercerita sendiri, tapi dijelaskan saja poin-poinnya ini ya. Nanti akan sesuai dengan apa yang diminta oleh proposal ini ya. Kemudian permasalahan dan solusi ya, permasalahan prioritas. Jadi ada permasalahan prioritas itu apa yang diminta di situ ya, kaitannya dengan fokus utama program kaitannya kewilayahan ya, kemudian bentuknya seperti apa, hubungan dengan rumpun ilmu ya, kemudian prioritas kaitannya dengan mitra sasaran dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan poin-poin yang ada di dalam kotak-kotak ini di bawah ya. Kemudian dua aspek kegiatan pada mitra sasaran ke satu. Ya, di sini juga dijelaskan ya dua aspek itu apa. Ya, apakah di sini meliputi aspek produksi, manajemen, aspek pemasaran dan sebagainya. Ya, kemudian eh, mitra sasaran kedua juga demikian. Ya, jadi masing-masing jelaskan. Nah, solusi ya ingat setiap kali Bapak Ibu menulis di bawahnya selalu membaca terlebih dahulu kotak yang ada di atas ya, yang ada di template ini. Misalnya solusi itu apa ya? Semua solusi yang ditawarkan di situ ya. Kemudian gambarkan uraikan solusi mulai dari penyelesaian permasalahan ya pada setiap mitra sasaran ya. Kemudian tuliskan target luaran indikator capaian ya dari masing-masing solusi tersebut. Nah, kemudian yang paling penting target penyelesaian luaran itu atau indikator capaiannya ini sedapat mungkin terukur ya, dapat dikuantitatifkan ya, dan tuangkan dalam bentuk tabel ya. Selain uraian juga mungkin ditambah tabel ya, tapi ada uraian mengenai kuantitatif terukur, artinya dengan angka ya peningkatan produksi berapa persen, pemasaran berapa rupiah, ya kemudian pendapatan, ya pemahaman berapa persen ya, dan sebagainya, ya baik mitra sasaran pertama maupun kedua. Kemudian metode, ingat Bapak Ibu, ya di dalam metode pengabdian itu paling tidak memuat setidaknya hal-hal sebagai berikut. Pertama sosialisasi, kedua pelatihan, yang ketiga penerapan teknologi, yang ketiga pendampingan dan evaluasi, yang kelima adalah keberlanjutan program. Nah, kemudian metode pendekatan penerapan teknologi ini telah disepakati bersama, ya. Jadi proposal ini sebetulnya kan antara pelaksana dan pendamping harus ada kesepakatan diskusi ya. Jadi tidak boleh jalan sendiri ya karena ini namanya kan kolaborasi ya, kolaborasi ya, masuk dengan mitra disepakati seperti apa yang nanti akan
diimplementasikan di masyarakat ya. Kemudian nyatakan tahapannya ya secara spesifik, uraian kegiatannya, bagaimana partisipasi mitranya, evaluasi dan keberlanjutan program kalau program ini sudah selesai. Ya, jadi jabarkan di sini poin-poinnya apa saja. Kemudian peran tugas masing-masing tim pelaksana dan pendamping, ya, peran mahasiswa, ya, jangan lupa tadi dua indikator IKU, SDG dan Astagita. Kemudian keterlibatan pemerintah desa itu uraiannya dijelaskan. Ya. Ini contoh di dalam sistem ya, mitra sasaran pertama melakukan apa, mitra sasaran kedua apa dan sebagainya. Kemudian gambaran teknologi dan inovasi juga demikian, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu memberikan gambaran teknologi inovasi peralatan misalnya. Di situ harus dilengkapi spesifikasi, ukuran, kebermanfaatan, kegunaan, mungkin dikaitkan dengan riwayat penelitian tim pendamping ya. Eh, Kemudian di situ peran tim pendamping apa ya dideskripsikan ya peran tugasnya di situ ya eh, keterlibatannya ini ya. Nah, ini template kaitannya dengan rencana jadwal ya. Jadi perkiraannya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember di situ ya. Itu kemudian rangkuman rencana anggaran biaya. Nah, ini ada poin-poinnya. Jika Bapak Ibu ada dana perguruan tinggi itu diberikan juga ya, Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian mitra pemberi dana yang lain juga Bapak Ibu bisa tuliskan. Nah, daftar pustaka ingat ditulis berdasarkan sistem nomor fund cover style ya sesuai dengan urutan pengutipan. Nah, kebanyakan Bapak Ibu itu di riwayat penelitian pengusul atau pendamping itu masih ditulis tidak dengan sistem penomoran. Nah, jadi hati-hati ya dengan sistem penomoran. Jadi harus konsisten. Kalau sistem penomoran ya isinya juga demikian ya jangan gaduh-gaduh ya campur-campur gitu. Nah, ini mekanisme pendaftaran, saya kira Bapak Ibu bisa dilihat di Bima, ya, dan format usulan rencana anggaran biaya ini tentu sesuai dengan aturan ya PMK nomor 39 tahun 2024 ya, yang terbaru mungkin ada ya. Kemudian tata cara pengadaan barang jasa, bagaimana pelaksanaannya ya, kemudian seluruh nominal ini tertuang dalam kontrak pendanaan dan sebagainya ya, dan pelaksana program usaha bangsa diwajibkan membuat RAB dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Ini poin-poinnya Bapak Ibu, upah dan jasa maksimal 5%, teknologi inovasi minimal 50%, pelatihan maksimal 10%, perjalanan dalam negeri maksimal 20%, pendampingan 10%, kemudian lainnya misalnya untuk luaran itu 5%. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu, ya, ketentuan biaya upah dan jasa maksimal 5% ini apa saja, ya, tidak diberikan pada tenaga kerja dari mitra sasaran, mitra kerjasama, mitra pemerintah, dan mahasiswa. Ya. Tidak diberikan uang lembur pada uang makanan, pada uang makan, pada rincian nama yang telah mendapatkan kelompok biaya ini. Ya. Jadi ini ada beberapa aturan yang nanti akan Bapak Ibu jumpai di panduan ya detailnya. Ya, misalnya satuannya 25.000 orang per jam, ya, maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja. Kemudian bantu lapangan 80.000 orang hari ya, maksimal 20 hari dalam sebulan. Nah, ini ada beberapa larangan yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya secara detail rinci ya karena waktu saya tidak membaca semuanya. Kemudian ini biaya teknologi dan inovasi minimal 50%, ini yang paling penting Bapak Ibu, minimal 50% ya. Di situ harus dijelaskan ya kelompok di dalam biaya teknologi inovasi ini ya melampirkan kwitansi, nota, bukti bayar yang real dan sebagainya ya minimal cantumkan informasi perusahaan, toko, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama, jumlah barang dan sebagainya. Kemudian komponen di situ ada dua komponen yaitu barang atau bahan produksi ya dengan subkomponen yang mengacu pada peraturan perundangan. Kemudian yang kedua alat produksi seperti mesin, peralatan,
sesuai ketentuan. Nah, kemudian juga ada beberapa peralatan yang mungkin apa namanya dibuat sendiri ya atau sesuai dengan katalog harga atau dengan dukungan dokumen harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, kemudian komponen biaya teknologi inovasi 50 persen ya larangannya ini tidak boleh kurang dari 5% ya tapi boleh lebih ya dan di situ tidak diperbolehkan untuk pembangunan sarana prasarana tidak boleh membeli furniture tidak boleh untuk merenovasi ruangan atau konstruksi tidak boleh untuk pembelian bangunan peralatan bangunan renovasi bangunan pembelian lahan atau tanah, pembelian kendaraan operasional, pembelian komputer, laptop, HP, printer, ya, juga kamera itu mestinya juga tidak boleh di sini ya. Jadi Bapak Ibu harus detail di sini. Kemudian kelompok biaya pelatihan maksimal 10% di sini. Kelompok biaya ini mencakup biaya makanan atau kudapan dalam pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD, atau pelatihan di sini. Nah, yang penting pelaksanaan kegiatan luring ini kudapan itu minimal 2 jam ya luring ya. Sedangkan untuk biaya makanan untuk kegiatan luring minimal 4 jam. Nah, ke makan dan atau kudapan hanya diberikan apabila melibatkan mitra sasaran atau mitra pemerintah ya dan kegiatan yang bersifatnya internal tanpa melibatkan mitra sasaran atau mitra pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan ya kwitansi untuk komponen anggaran ini. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti detailnya biaya perjalanan dalam negeri, transportasi dan ke bandara, stasiun, pelabuhan, tiket pesawat, ya, uang harian di situ harus jelas itu. Jadi tidak boleh apa namanya melebihi dari ketentuan, ya. Kemudian di situ juga nantinya Bapak Ibu juga menyertakan bukti-bukti dari perjalanannya, ya. Ini. Jadi Bapak Ibu nanti eh, ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian ya. Ini misalnya kaitannya dengan eh, perjalanan harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan ya. Jadi bukan perjalanan yang lain-lain ya. Kemudian ada kaitannya dengan substansi pengembangan teknologi inovasi. Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan eh, keberdayaan mitra ya. Tidak diperkenankan untuk perjalanan manajemen program seperti kepentingan monitoring evaluasi. Ya, kemudian ada surat tugas dari LPPM. Perjalanan yang dianggarkan hanya diperbolehkan untuk di dalam negeri ya, dengan mengacu ketentuan yang diatur. Ya. Kemudian untuk biaya pendampingan, ingat ini pendampingan ya, maksimal 10% pendampingan. Nah, komponen pendampingan ini adalah satu kelompok biaya pendampingan mencakup komponen honorarium untuk tim pendamping saja. Ya, tim pendamping dapat diberikan honorarium apabila melakukan kegiatan pendampingan, misalnya penulisan proposal, pendampingan rekomendasi mitra pemberi dana, ya, kemudian maksimal satuan biaya honorer narasumber adalah 900.000 per hari. Ya, pertanggungjawaban satuan biaya harus disertai bukti pembayaran pada setiap kegiatan ya sesuai dengan catatan hasilnya tadi. Nah, ini jadi Bapak Ibu harus mengisi di sini ya apa yang diperbolehkan ini. Nah, dalam kelompok biaya ini tidak dibolehkan digunakan untuk biaya perjalanan bagi pelaksana maupun pendamping. Jadi hanya untuk honorarium tim pendamping ya 10% ini. Kemudian kelompok biaya lainnya maksimal 5% ini ketentuan kelompok biayanya untuk utamanya pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Kemudian luaran berita media massa, luaran video, ya, luaran poster, komponen lainnya seperti ATK, perjalanan, pengelolaan program monitoring, evaluasi yang pelaporan bersumber dana dari internal perguruan tinggi. Jadi internal perguruan tinggi mestinya juga sharing ya di dalam program apa kaitannya dengan monitoring evaluasi. Kemudian pertanggungjawaban ini diwajibkan memberikan kwitansi real, mencantumkan
informasi yang jelas ya di dalam kwitansinya sesuai dengan aturan juga perpajakan. Nah, dokumen-dokumen keuangannya di sini eh, dilakukan juga di laman Bima ya, ada catatan harian, kemudian dokumen apa saja yang diperlukan, daftar hadir, bukti pembelian, nota kwitansi, dokumen perjalanan ya, dokumen honorarium upah jasa ya. Ini contoh kwitansinya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat sendiri, mengarang sendiri, tapi sudah ada contoh-contoh ya. Jadi di dalam buku panduan itu semuanya sudah komplit, lengkap ya. Bapak Ibu tinggal membaca detailnya di situ ya. Contoh dokumennya di sini, biayanya, komponennya, kelompok apa, item, satuannya, volume, semuanya ada yang nanti akan disesuaikan dengan pengisian di dalam Bima. Ya. Ini contoh dokumen kelengkapan pelaporan keuangan. Ini juga ada kwitansi pembayarannya di situ ya. Pastikan di situ isiannya ya. Eh, Kemudian contoh dokumen kelengkapan pelaporan keuangan ini bukti pembayarannya eh, dan bagaimana jumlah yang harus disertakan di situ bukti-buktinya Bapak Ibu. Ini contoh dokumennya ya, contoh notanya, invoice-nya ya, kwitansi yang sebelah kanan ini ya. Kemudian ini contoh dokumen kelengkapan pelaporan keuangan, kelompok komponen perjalanan ya, surat tugas, SPPD, dokumentasi kegiatan, bukti pembayaran tiket, kwitansi ya, perjalanan sewa kendaraan juga harus menyertakan bukti-bukti yang sudah ditentukan ya. Ini untuk pelaporan komponen perjalanan Bapak Ibu rekapnya seperti ini. Ini contoh kelompok komponen perjalanan ya. Misalnya ada kartu tolnya yang dipakai ya, kemudian transaksinya berapa, kwitansinya di situ ya. Ini contoh-contoh dokumen perjalanan kalau menggunakan sewa ya, sewa kendaraan, sewa mobil di situ ya. Lengkapi juga dengan dokumen yang diperlukan di sini. Kemudian contoh rekapnya ini ya. Kemudian ini kelompok biaya pelatihan, ada surat undangan, pengumumannya, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, bukti pembayaran, nota kwitansi, ya. Kemudian komponen pelatihan di situ juga lengkap, ya. Ini bukti-buktinya diunggah di situ, ya. Kemudian contoh komponen biaya lainnya, ini rekapnya, ya, pembayaran dan hasil pemenuhan luaran wajib. Misalnya ini untuk eh, bukti bayar 3, pemuatan video, ya. Kemudian bukti bayar untuk di jurnal ya publikasi ya dan sebagainya ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu nanti kita sambung di dalam diskusi ya. Apabila ingin ada yang ditanyakan nanti kita diskusikan secara lengkap ya. Baik, saya tutup dengan pantun. Kosa bangsa selalu ada di hati, melahirkan banyak pengabdi sejati. Terima kasih sudah menanti. Mari mengabdi tiada henti. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan Waalaikumsalam ke warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Yasinta. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu untuk paparan materi ketiganya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand serta menyebutkan nama dan asal instansi Bapak dan Ibu. Dan tadi juga sudah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, nanti akan dibantu dijawab oleh reviewer dan juga tim DPPM. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan atau memencet tombol raise hand. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung Bapak dan Ibu? Ada Bu Ana itu. Oh bukan, belum ya. Sekretarian. Atau Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom, silakan bisa juga bertanya secara langsung kepada narasumber kita agar dapat dijelaskan secara lebih jelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dipersilahkan. Ini yang di sebelah sudah jawab ya.
Yang R itu, yang S, Oh, ini sudah ada yang SINF ya. raise hand. Baik, baik, terima kasih. Sebelumnya saya persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Retno Dewanti dari Universitas BINUS. Saya persilakan, Ibu. Ya, terima kasih. Eh, terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Yasinta. Terima kasih kepada eh, Prof. Nu dan juga Prof. Yang sudah memberikan materi hari ini, Prof. Nana dan juga dari Prof. Oke. Nah, yang pertama adalah lokasi BINUS ini tersebar di beberapa kota. Mohon izin, apakah memungkinkan karena kami juga memiliki wilayah binaan di banyak kota dan apabila salah satunya misalnya untuk daerah NTT ini bisa direspon oleh teman-teman yang kolaborasi antara BINUS Malang, BINUS Jakarta, dan kemudian akan bekerja sama dengan mitra yang ada di NTT. Nah, kalau seandainya rencananya memang demikian, artinya kerjasamanya sudah berjalan. Kalau misalnya pertanyaan kedua, apabila kami ingin merespon daerah Jembrana, misalnya di Bali yang mana ada bencana, ketika kami memiliki pengalaman dalam hal merespon LL Dikti kemarin di wilayah bencana di Cianjur, kami izin untuk melanjutkan atau memberikan best practice-nya kepada Jembrana di Bali dan kerjasama tentunya dengan universitas yang ada di Bali dan bekerja sama dengan CSR yang ada di Bali. Apakah proses untuk kerjasama ini apabila dilakukannya baru dan ini juga diperbolehkan. Dan terima kasih apabila kesempatan program-program hibah selama ini biasanya untuk narasumber pelaksana pendamping itu tidak diperbolehkan gitu ya. Dalam hal ini di Kosa Bangsa diberikan 10%. Terima kasih dalam hal ini Prof. Wisnu tadi sudah memberikan hal ini dan kemarin di Kedairekan juga banyak sekali belajar dari Prof. Wisnu untuk bisa bagaimana bisa mengatur keuangan ini bisa lebih baik. Dua hal tersebut yang kami izin untuk kami mohon informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno untuk pertanyaannya. Mungkin untuk Bapak Ibu reviewer bisa dijawab terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya. Persilahkan. Baik, mungkin saling menanyakan ya, Prof. Widnyana dan Prof. Wisnu. Jadi terkait dengan lokasi kegiatan Kosa Bangsa dalam hal ini mitra sasaran yang berdekatan dengan perguruan tinggi pelaksana itu di dalam buku panduan itu memang disampaikan bahwa kegiatan lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan antara pelaksana dan pendamping yang berada pada wilayah LL Dikti yang sama. Nah, apabila dalam kondisi yang tertentu ya memang prioritas itu masih diperkenankan pada LL Dikti yang bersebelahan atau dekat. Kenapa seperti itu? Karena biaya transportasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wisnu kan ada batasnya dalam arti apa itu namanya maksimal persentase itu sudah ada pagunya sehingga apabila melewati dari ketentuan maka nanti akan perlu dana tambahan itu satu. Kedua, semakin jarak antara pelaksana dan lokasi dari mitra sasaran atau pendampingnya itu maka koneksitas atau kemungkinan untuk mengawasi kegiatan dari Kosa Bangsa itu menjadi frekuensinya tidak bisa seperti ketentuan ya. Jadi kalau pelaksana itu nanti 8 kali, kemudian yang pendamping itu minimal 3 kali, kecuali dengan terpaksa karena lokasinya itu memiliki derajat keamanan alat transportasi yang mahal, seperti yang ada di Papua atau seperti yang ada di Ambon begitu, maka ada dispensasi
Jadi nanti 2 kali datang ke lokasi dan 1 mungkin dalam forum daring. Seperti itu Ibu, pencapaian dari kami, kecuali nanti ada semacam penugasan pada perguruan tinggi tertentu, hal itu nanti bisa ada desisi. Saya kira itu. Monggo. Yang lain mungkin bisa ditambahkan. Oke. Kayaknya sudah cukup. Cukup, Ya. pas. Baik, terima kasih banyak Bu Okit untuk tanggapannya. Apakah sudah cukup jelas Bu Retno untuk jawabannya? Baik. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan untuk penanya berikutnya. Ada Ibu atau Bapak Reta dari Politani Pangkep. Dipersilakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Dari Politani Pangkep, persilakan Ibu. Masih di mute Ibu, mohon izin bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Terima kasih banyak. Persilakan kepada saya. Izin perkenalkan, saya Ibu Reta dari Politeknik Pangkep. Ini mungkin teknis Bapak Ibu narasumber bahwa sekarang kan perguruan tinggi antara pendidikan vokasi dan akademik itu sudah bergabung satu sistem. Nah, kalau saya melihat tahun kemarin, Kosa Bangsa itu, vokasi itu tidak masuk eligible untuk kami menjadi pendamping pada perguruan tinggi. Nah, apakah dengan sistem bergabungnya sekarang pendidikan vokasi dan akademik di sistem BIMA yang dijadikan satu, kami sudah diperkenankan sebagai pendidikan vokasi untuk menjadi pendamping perguruan tinggi. Mengingat kualifikasi vokasi itu memang 70% implementasi ke lapangan sebagai pendamping. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya mungkin mewakili teman-teman Politeknik karena kalau saya masuk ke Kosa Bangsa tidak eligible perguruan tinggi vokasinya. Mungkin ada perbaikan sama dengan yang terapan prototipe juga tadi. Katanya mungkin akan ada perbaikan ke sistem BIMA. Pendidikan vokasi akan dibuat eligible untuk bisa juga mengusul sebagai pendamping di program Kosa Bangsa. Karena kami sangat apresiasi dengan adanya pendamping ini, karena memang di vokasi itu ke lapangan 70% itu harus langsung implementasi mendampingi UKM-UKM atau ada terjadi seperti program yang diusulkan di Kosa Bangsa. Saya kira cukup dari saya sebagai teknisnya. Makasih banyak. Baik. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Reta untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan Ibu Reta bisa dibantu dijawab oleh Pak Lutfi. Dipersilakan Pak Lutfi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai yang tadi disampaikan ya, juga ada di dalam panduan bahwa saat ini tidak ada lagi dikotomi antara perguruan tinggi, apakah itu akademik ataupun vokasi. Jadi selama memenuhi yang dipersyaratkan di dalam panduan, baik sebagai pendamping ataukah sebagai pengusul, sebagai pendamping atau sebagai pelaksana dalam hal ini, maka silakan dapat diajukan untuk proposal Kosa Bangsanya. Dan insya Allah nanti untuk proposal Kosa Bangsa untuk open call for proposalnya dilaksanakan mulai tanggal 9 di hari Jumat. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dapat mengusulkan sehingga nanti dapat langsung untuk eligibilitasnya filternya by sistem BIMA, begitu Bapak Ibu sekalian. Nanti dicoba apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan panduan di Kosa Bangsa seperti itu. Terima kasih Mbak Yes. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi untuk jawabannya. Sudah cukup jelas ya Ibu Reta. Jadi untuk dosen dari Politeknik dipersilakan untuk dapat mengajukan program Kosa Bangsa. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Santi dari APPM UNS. Dipersilakan Ibu. Unsur gitu. Iya. Assalamualaikum Unsur, mohon warahmatullahi maaf, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Mohon izin berkenan kami dari LPPM Unsud menanyakan beberapa hal Bapak Ibu. Ini alhamdulillah kalau dari Unsud
sudah beberapa tahun ini bisa mendapatkan Kosa Bangsa, mudah-mudahan tahun ini juga bisa dapat lagi. Pertanyaan kami yang pertama terkait dengan lokasi kegiatan Kosa Bangsa. Nah, ini kan prioritasnya untuk desa miskin ekstrim ataupun wilayah bencana yang sudah tertulis. Nah, ini misalkan kami memilih desa di kabupaten atau di sekitar kami nggih yang ada di Unsut yang tidak tercantum di situ, tetapi berdasarkan informasi dari provinsi ataupun dari kabupaten, desa tersebut ini masih tergolong miskin ekstrim dan rawan bencana. Ini apakah bisa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Prof. Wisnu bahwa untuk biaya inovasi teknologi itu minimal 50% bisa untuk alat dan bahan. Nah, Meniko, apakah ada rasio atau perbandingan yang ideal dari 50% tersebut, berapa untuk bahan dan berapa untuk alat? Karena kadang kami kalau misalkan alokasi untuk teknologi inovasi itu banyak untuk bahan, nah ini banyak diberikan komentar oleh reviewer seperti itu. Jadi kami ingin barangkali ada rekomendasi untuk rasionya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi juga disampaikan oleh narasumber, ini ada beberapa template nggih, isian baik substansi ataupun lampiran-lampiran yang biasanya itu diisi oleh pelaksana. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah isian baik substansi ataupun lampiran yang harus diisi oleh tim pendamping dan tim pelaksana itu sama seperti tahun lalu atau justru lebih banyak proporsi untuk isian untuk tim pendamping, karena tadi barangkali dari narasumber itu belum disampaikan mana isian yang untuk tim pendamping atau pelaksana. Barangkali itu yang bisa kami tanyakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Santi untuk pertanyaannya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu narasumber untuk menanggapi. Silakan Bapak Dani. Baik, Oh ya, saya silakan. sebenarnya sudah jawab itu di kolom chat. Ya. Ya. Jadi nanti ditambahkan sama Prof. Wisnu dan Prof. Okid ya. Jadi kalau terkait dengan proporsi itu ya, kalau bahan baku lebih banyak itu kan jadi aneh ya. Sebagai contoh, umpamanya membantu mitra kelompok masyarakat ya mengolah hasil pertaniannya. Masa hasil pertaniannya yang kita bantu, mereka kan punya hasil pertanian yang harus diolah. Jadi sebaiknya lebih ke arah bantuan teknologinya gitu ya. Dan inovasi produknya. Jadi bukan bahan bakunya yang dibantu lebih banyak. Walaupun secara tertulis di panduan kan tidak ditulis seperti itu ya, tapi ada bagian bahan ya tentu saja untuk hal-hal yang tidak dimungkinkan didapatkan pada mitra. Namanya kan kemitraan, jadi harus ada unsur kerjasamanya di dalamnya. Itu Bu Santi ya. Nah untuk wilayah ya, nah ini kan kalau saya baca itu boleh nggak di luar prioritas kosa bangsa atau di luar peta kemiskinan? Tentu saja masih boleh ya. Jadi asalkan memang kondisi wilayah tersebut ataupun desa mungkin tersebut mencerminkan kondisi yang seperti itu. Seperti itu maksudnya adalah kemiskinan ekstrim atau memang rawan bencana yang dibuktikan dan bisa dituliskan di analisis situasi dengan berbagai data-data atau fakta yang ada sebelumnya. Saya kira tidak ada masalah tentang itu. Nah, monggo Prof. Wisnu mungkin bisa. Oke, tadi yang pertama sudah dijawab oleh Prof. Wid, ya, Bu Santi. Jadi intinya ya lebih banyak ke peralatan ya, dan juga dua mitra itu ya berimbang ya, jangan terus nanti membuat kecemburuan yang satu dapat banyak yang satu sedikit ya, mestinya harus seimbang. Nah, keduanya ini banyak kasus itu kalau yang satunya lebih banyak yang satunya sedikit, itu kasus-kasus 2 tahun terakhir ini muncul ketidak kecocokan ya antara dua mitra itu ya, dan juga antara pendamping dan pelaksana itu juga harus yang betul-betul kolaborasinya sejak awal itu seperjuangan ya, seperjuangan, jangan sampai di tengah jalan kemudian mogok salah satu, nah karena
satu dan lain hal, tidak dibiayai misalnya, kemudian dipersulit seolah-olah pendampingnya minta uang ke pelaksana dan sebagainya, itu kan nggak boleh ya. Jadi memang harus mencari mitra yang paling tidak itu sudah pacaran, itu paling bagus. Ya, sudah pacaran, ijab kabul ya, itu lebih bagus daripada kalau masih mencari-cari nemu di jalan. Nah, itu di jalan masih akan bertengkar ya. Jadi carilah yang betul-betul sepakat, seperjuangan ya, dan dengan jiwa pengabdian ya. Jangan belum-belum ini sudah apa namanya minta ini itu ya ini. Kemudian, nah, acara hari ini tuh kan untuk tim pendamping. Ya, meskipun demikian ya silahkan ya Bapak Ibu yang dari tim pelaksana dipersilakan mengikuti. Nah, substansi, lampiran dan sebagainya itu lebih banyak di pendamping hari ini ya. Misalnya ada dokumen KI-nya ya, kemudian ada sertifikatnya, kemudian ada juga bukti-bukti deskripsinya singkat ya. Kemudian juga kaitannya RPJMDes itu sebetulnya pendamping juga harus tahu, paham ya, karena yang akan mendamping ini kan mesti paham loh kok eh, daerah yang dituju seperti ini kok saya nggak tahu ya. Jadi ada bukti-buktinya yang disampaikan terlebih dahulu ya, disepakati terlebih dahulu. Nah, nanti Bu Santi bisa membaca detailnya di panduan. Ya, nanti bisa dipelajari satu persatu dokumennya apa ya. Intinya di Bima itu sudah dibuat sangat-sangat detail, sangat rinci dan apa yang diminta di situ sudah dijelaskan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya, nanti ada frequently asking question itu di situ ya. FAQ di situ mungkin pertanyaan yang singkat-singkat sering ditanyakan apa terkait dengan kosa bangsa ini. Saya kira itu sementara Bu Santi ya. Semangat untuk membuat proposal. Baik, terima kasih banyak. Apakah ada tambahan dari Bu Okit? Atau sudah cukup? Intinya begini, Pak, Ibu, Bapak sekalian, antara pendamping dan pelaksana itu membuat proposal sama. Jadi pendamping itu jangan hanya menunggu pinangan dari pelaksana, tetapi membuatnya bareng-bareng agar supaya proposalnya itu sesuai dan bagus ya. Jadi seperti tadi, banyakkan mana bahan dengan alat gitu. Kalau memang yang akan dimajukan itu UKM ternak itik, ya jangan beli itik indukan yang banyak begitu kan, bukan begitu. Tetapi sesuatu yang memang manfaatnya itu adalah mengembangkan produk yang sudah dihasilkan, yang ada di sana tentu saja lebih dominan dari teknologi tepat guna yang akan diaplikasikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bu Okit, Pak Wisnu, dan juga Pak Witnyana untuk jawabannya. Sudah cukup jelas, Ibu Santi? Baik. Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti bisa dibaca kembali panduannya. Untuk panduan akan kami unggah bersamaan dengan open call proposal pada saat nanti hari Jumat ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini memang sistem belum kami buka dan panduan juga belum kami unggah sehingga Bapak Ibu belum bisa melihat secara langsung pada sistem. Oke, baik. Mungkin untuk satu penanya terakhir, saya persilakan kepada Bapak Wisnu dari BINUS. Silakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yasinta. Ya, ada satu pertanyaan dari saya, tapi mungkin tadi sudah sedikit terjawab oleh Bu Okit ya. Terima kasih. Ini mengenai proposal. Ya, betul. Yang saya pahami adalah bahwa sebagai pendamping tidak boleh menerima pinangan, nunggu pinangan gitu ya dari pelaksana. Setuju Bu, gitu. Pasti akan ada proposal juga gitu ya, nanti yang dibikin oleh tim pendamping. Meskipun demikian, apakah nanti proposal yang sudah disiapkan oleh kedua perguruan tinggi, baik pendamping maupun pelaksana, nanti akan di-upload oleh keduanya ke Bima, atau hanya oleh pelaksana saja? Itu pertama. Lalu kemudian, apakah nanti jika sudah di-upload oleh pelaksana, nanti pendampingnya hanya tinggal mengupload semacam teknologi yang akan ditransfer saja begitu kepada masyarakat melalui program yang akan diusulkan oleh pelaksana, dan make sure saja bahwa apakah nanti
antara proposal si pelaksana dengan si pendamping ini akan interconnected dan otomatis akan terhubung gitu ya. Soalnya nanti pada teknisnya pasti nanti kami gitu sebagai LPPM pasti akan banyak pertanyaan dari para dosen. Mumpung masih sosialisasi gitu, barangkali kami bisa dapat jawaban terlebih dahulu. Terima kasih Bu Yasinta. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu untuk pertanyaannya. Mungkin untuk teknis pada sistem akan lebih tepat jika dijawab oleh Mas Dwiki ya Mas Dwiki. Saya persilakan untuk menjelaskan bagaimana teknis pengusulan nanti khususnya untuk tim pendamping seperti apa. Mohon bantuannya untuk dijelaskan. Terima kasih. Silakan Mas Dwiki. Terima kasih Mbak Yasinta atas kesempatannya. Baik, Pak Wisnu, terkait tim pendamping nanti, secara lebih rincinya itu semua pengusulan melalui ketua pelaksana. Jadi pendampingnya hanya nanti memonitoring bagaimana pelaksana itu mengisikan usulannya sampai ke laporan akhir. Jadi nanti bagaimana cara pendampingnya itu bisa melihat proposal yang akan diusulkan. Nanti akan ada approval pendamping di step kelima nanti sebelum dikirim, maka pendamping ketua maupun anggota itu harus approval terlebih dahulu terhadap proposal yang akan diajukan oleh tim pelaksana. Dan di situ nanti akan ada kesempatan terkait tim pendampingnya melihat proposal yang akan diajukan. Begitu jika ada yang ingin diperbaiki atau tidak apa, silakan sama tadi seperti Prof. Okit, berkomunikasi dengan baik antara tim pendamping dan pelaksana dalam menyusun proposal sehingga tidak ada komunikasi antara yang satu dengan lainnya. Lalu untuk yang laporan kemajuan maupun laporan akhir itu juga sama, yaitu nanti melalui satu akun ketua pelaksana, gitu, Pak. Jadi pendampingnya nanti hanya memberikan file-file apa saja yang dibutuhkan untuk diupload ke akun ketua pelaksana begitu. Jadi kita tidak ada terpisah interconnecting antara pendamping ataupun pelaksana terhadap laporan kemajuan maupun laporan akhirnya begitu sih Pak Wisnu. Baik, terima kasih banyak Mas Diki untuk penjelasan dan gambaran nanti di sistem BIMA. Apakah sudah cukup jelas Pak Wisnu? Sudah cukup jelas. Baik. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Kita cukupkan dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang merupakan acara terakhir pada sore hari ini, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi program Kosta Bangsa tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan dan mengulang kembali beberapa informasi. Yang pertama, acara ini dapat dilihat kembali pada kanal YouTube Kemdikti-Saintek sehingga Bapak dan Ibu dapat mencermati ulang penjelasan terkait program Kosta Bangsa tahun 2025 bagi calon tim pendamping. Kemudian saya informasikan pula bahwa besok Rabu 7 Mei 2025 akan dilaksanakan sosialisasi untuk calon tim pelaksana program Kosta Bangsa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari perguruan tinggi klaster Madya, Pratama, dan Binaan. Untuk informasi lebih lanjut terkait penerimaan proposal program Kosta Bangsa tahun 2025 dapat dilihat melalui laman BIMA, kemudian silakan kunjungi dan ikuti akun Instagram resmi kami, Bapak dan Ibu, di BIMA dan juga Kosta Bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, tim pakar penyusun panduan, serta Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pada hari ini. Saya mewakili di RTPM memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Terima kasih Oke, Pak semuanya. Widiana. Terima kasih Pak Luki dan tim, Ya. Bapak Ibu undangan, Prof. Wisnu, Prof. Okit, izin